Al-Fatihah min Rasulillah wa masyayikhina Alil Musannib bin Athilah Sakandari wa Bijahri Insyaallah. Allahumma anfa'na bihi majmu'in wa fahlana wa fahlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin itu al-kain fil kaun wa lam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Masyunun bimukhitatihi mahsurun fi haikali zatih. Apapun yang di bumi ini, di dunia ini, kalau kagak melihat hal-hal gaib, nggak percaya yang gaib, Allah, malaikat, alam kubur, alam akhirat, itu akan terkurung. Yang dilihatnya sebatas pandangan dunia baik, kagak mikirin apa, ada kehidupan setelah kematian. Dia akan terjebak di dalam nafsunya, terjebak dalam kerangka tubuhnya. Yang diturutin teh kemauan nafsunya be, yang berkaitan sama badan, kelezatan, kenikmatan jasad badannya. Lupa kalau dia mati, mantar kenikmatan badan teh udah beda. Jadi kan udah nggak perlu lidah makan yang enak, ngelihat yang mati, masuk kuburan. Ruh udah beda kelezatannya. Antamal akwan malam tashhad mukawin. Kamu akan mengikuti alam beserta alam, nggak ada bedanya sama yang lain. Selama belum menyaksikan Allah. Faida syaitahu kanat akwan ma'aka. Kalau kamu udah menyaksikan Allah, keyakinan, keimanan ke Allah, maka alam yang akan mengikuti kamu. Jadi sekarang kita masih ngejar-ngejar dunia be. Al-hikmah wahidah. Jadi ini mah hikmah-hikmah yang udah bukan buat kita sebenarnya. Udah rada berat mahaminnya dari kaidah-kaidah dulu-dulu gitu. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah la yazamu min subutil khususiyah adamul wasfil basyariyah. La yalzamu tidak mesti, nggak harus, nggak tetap, nggak mesti min subutil khususiyah, karena tetapnya sifat keistimewaan dari Allah. Apa ada wasfil basyariyah, hilangnya sifat kemanusiaan. Jadi maksudnya begini, sifat kemanusiaan mah aslinya kagak hilang, walaupun dia dapat kekhususan dari Allah. Ibaratnya kalau kayak biar kata dia nabi, biar rasul, sifat manusia mah lapar, haus, itu tetap orang hilang. Atau kayak manusia itu asalnya apa? Lemah. Karena Allah kasih kekuatan, bukan berarti sifat asli lemahnya hilang, tetap ada. Gitu. Allah kasih rasa mampu, bukan berarti aslinya dia tidak mampu, itu orang ada. Ya kayak kita dikasih sehat, bukan berarti lemahnya kita orang kan. Dikasih sakit, jawab langsung lemah apa? Kuatnya hilang. Ya ibarat orang mah kalau dia gagah karena hartanya habis, gagahnya ada ora. Jadi aslinya kita mah ora gitu, ora gagah. Kalau dia punya pangkat jabatan jumawa, kalau pangkat jabatannya hilang masih jumawa. Lah aslinya kita teh ora gitu. Maksudnya walaupun
Allah kasih sifat keistimewaan bukan berarti sifat kemanusiaannya ora. Cuman kalau kita makan suka lupa. Kalau lagi kuat suka lupa asalnya kita lemah. Kalau lagi kaya suka lupa asalnya kita miskin. Ya gitu aja terus. Kalau kita kayak sekarang merasa ada, padahal aslinya kita ora ada. Ada ge diadain deh ku Allah. Dan itu la yalzamu min subutil khususiyah adamul wasfil basariyah. Ya biar artis biar cakep banget ya biar nyohor tetep waktunya berak mah berak ngedennya jelek tetep Pak. Jadi ini dia buat nyeritain wali-wali ini orang pengen jadi wali majeduk kesohor apa keramat anu ya tetep aja asalnya dia mah nol. Dan keistimewaan itu dari siapa? Allah. Wah wali diuber-uber orang keramat kayak anu sono kemari dan yang kita apa tetap aja asalnya dia manusia punya sifat kemanusiaan ya sekelas nabi ge segitu agungnya tetap ketika lapar sampai kelaparan bapak perutnya ge sampai diganjil batu 4 gitu sampai nabi pernah kan makan rumputan itu gara-gara diboikot sampai bibirnya pada pecah awal pertengahan ngaku Rasul di Mekah kan diboikot nggak boleh berhubungan sama Muhammad dan pengikutnya jual beli nggak boleh nolongin nggak boleh negor aja nggak boleh itu 3 tahun Nabi pada kelaparan karena kalau ada yang kesian sama Nabi dan pengikutnya mau bantu ntar kalau ketahuan yang lain dia dimusuhin kalaupun ada yang bantu itu ngumpet-ngumpet jadi Nabi mah dulu dakwah nemen gitu perjuangannya kita mah segini udah enak bener ya ngaji kayak biar kata cuma ada jagung wah orang ada yang nguber-nguber jadi maksudnya begitu makanya Nabi juga kan pernah gini sering saya cerita itu salah satu karakter Nabi yang buat iktibar kita itu Nabi ketika kumpul sama sahabat ada sahabat muji Nabi tenang kita punya Nabi punya Rasul yang tahu apa baik tahu yang gaib, tahu masa depan. Karena Nabi itu kadang-kadang ngeramal kan. Arti ngeramal itu Nabi tahu nanti kita akan naklukin kota anu. Kejadiannya mah belum. Nanti kita akan anu. Itu Nabi marah dibilang begitu. Kenapa? Jangan ngomong begitu. Gua ge taunya kalau Allah kasih tahu. Karena asalnya kita mah orang tahu. Gitu. Tapi kalau kita mah kalau jadi embeng, jadi kiai luar resepnya keramat. Resep kalau disangka orang begitu gitu. Nah, la yalzamu min subutil khususiyah adamul wasfil basariyah. Jadi biar wali sekalipun waktunya buang air mah buang air gitu kan. Tetap kagak hilang sifat asli kemanusiaan mah. Ini mah iktibarnya nih. Inna masalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahari. Sesungguhnya perumpamaan kekhususan dari Allah itu ka isyraqi syamsin nahari seperti cahaya menyinarinya matahari di waktu siang. Zuharatil ufuk jelas cahayanya itu di ufuk. Ufuk itu kalau kita dari sono di sono ufuk. Kalau kita dari sono belah sono ufuk. Ufuk itu kan pertemuan antara bumi sama langit. Apa? Pandangan gitu. Kan lagi kecil mah tadi dia pernah ngubur-ngubur kayaknya langit di sono di luar sono gitu. Ufuk. Seperti cahaya matahari di ufuk. Walaisat minhu. Padahal cahaya matahari mah bukan itu gitu. Jadi mataharinya kalau cahaya di sono matahari di mana berarti? Sono. Nah khususnya itu kesinaran gitu. Tapi mataharinya mah bukan itu. Nah kekhususan itu seperti cahaya matahari. Tarotan tusyriku. Terkadang matahari itu cahaya itu menyinari. Terkadang menyinari apa? Sumusu ausofihi. Cahaya sifat-sifatnya Allah. Ala laili wujudika. Atas malamnya wujudmu. Jadi artinya kita ini digambarinnya seperti malam. Aslinya itu terang apa gelap? Yang asli itu yang mana? Gelap. Ya kalau matahari pergi, balik lagi ke asalnya gelap. Jadi terang itu orang. Yang ada itu gelap.
Tapi ntar ada lagi yang kebalikan. Sebenarnya nggak ada gelap, yang ada itu nggak ada cahaya. Yang asli itu gelap. Nah, kan matahari itu nyinarin, jadi kelihatan. Kalau kayak lampu mah di dalam rumah gitu, pas diterangin kelihatan ini meja, itu anu. Tapi kan lampunya di mana? Di meja apa di atas? Di atas. Penur mah bukan dia. Jadi kadang-kadang nurnya Allah itu nyinarin asalnya kita. Jadi asalnya lemah, jadi kuat. Kuatnya ku siapa berarti? Ku Allah gitu loh maksudnya. Tapi Allahnya ono apa kita? Ono gitu. Wataratan, terkadang Allah yakbidu zalika, merampas, diambil, pemberiannya itu diambil. Kadang-kadang diambil dari kita. Ya kayak kita asalnya lemah, dikasih kuat, dikasih sakit, baliknya apa? Lah berarti kekuatan itu Allah rampas lagi, itu aslinya kamu gitu. Fayarudduka ila hududika, maka Allah mengembalikan kamu kepada batas-batasan kamu. Ya ini aslinya kita teh itu. Berarti kan aslinya kita itu lemah, miskin, bodoh. Lemah kan ada dua kalau bahasa Arab, makanya susah kalau di Indonesiain. Doib lemah, ajzu lemah. Cuman kalau ajzu mah lemah keinginan. Itu orang lemes baik, itu ajzu. Lemes, bagaimana itu para gairah. Itu malu sama Allah cenah. Orang lemes bete malu sama kaya-kaya nggak dikasih nikmat. Jadi ada orang itu yang resepnya itu happy aja udah, wah, udah seneng aja. Ada orang yang lemes, itu orang lemes sama seneng ya pek apa sebetulnya? Pikiran, dibentuk amen, coba pikiran lemesin lah, lemes ke badan. Duduknya melengkung. Coba pikiran semangat. Oh, kita resepnya orang yang model mana? Banget. Tapi kita resepnya lemes, sedih. Jadi ada orang itu yang malu ke Allah. Kalau sedih itu malu ke Allah. Oh, itu senang terus. Nikmat apa yang mau dikasih? Oh, itu. Ada orang yang lemas. Nah, itu ajzu. Lalu doib mah, ya kayak doib mah lemah juga, tapi dia mah kayak nggak kuat meja, ini doib namanya gitu. Jadi asalnya kita mah doib, lemah. Yang ngasih kekuatan Allah. Asalnya kita bodoh, yang kasih pengetahuan Allah. Asalnya kita fakir, yang ngasih kaya Allah. Asalnya kita miskin, yang ngasih rezeki Allah. Nah kita lupa ke situnya gitu. Jadi kalau lagi banyak duit, lupa aslinya kita miskin. Kan selain itu mah tempelan semua. Jadi bukan zatiah, bukan aslinya kita, tempelan. Pangkat tempelan, harta tempelan. Tapi kadang-kadang kita bangganya sama perkara-perkara tempelan. Ilmu tempelan, ilmu jamaah tempelan. Umpamanya dikasih bubar sama Allah, bubar selesai. Ilmu dikasih gila, hilang. Kayak dikasih miskin gitu. Tapi kita bangganya sama perkara-perkara tempelan. Makanya ada orang capek kan nyari jabatan deh. Harus jadi presiden, bupati, gubernur. Tapi orang kalau begitu semua, ogah semua, kayaknya dihabisin dunia, ganti sama makhluk yang lain, orang seru. Ya itu kan kayak Nabi Sulaiman dulu, ini gara-gara setan nih, orang pada dibisikin maksiat, pada nipu, pada nyolong, pada maksiat. Minta izin sama Allah, saya mau ikat setan. Jangan Sulaiman, orang ini Allah, ini gara-gara setan nih pada maksiat kepadamu. Oke, ikut bang, setan. Pas Nabi Sulaiman keluar dari istana, itu pasar sepi, jalanan sepi. Lain orang pada kemana? Lagi pada nangis di masjid. Lalu jadi, wah, pasar sepi itu dilepasin lagi. Jadi ongko-ongko be. Orang gumunan. Nah, wa ilaika, apa ini? Panaharu laisa minka wa ilaika gitu kan? Dan bukan juga untukmu. Jadi bukan enggak kepedean gitu, bukan buat kita, apalagi dari kita, sangat bukan.
Walakinahu tetapinya nahar itu waridun alaika adalah perkara yang Allah datangkan untukmu. Jadi kekhususan itu terserah Allah. Apa tuh kalau di Quran? Allahu yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya terserah dia kepada siapa gitu. Jadi bisa ke kita, bisa ke orang lain. Jadi kalau kita kepengenin banget ya nggak bisa. Makanya di film-film biasanya yang jadi sakti mah orang yang orang kepikir pengen sakti itu. Kalau yang pengen sakti biasanya orang. Nah gitu lah. Satu lagi nih, ini lagi habis. Dalla biwujudi asari, qaulal mu'allif dalla biwujudi asari ala wujudi asma'i, wa biwujudi asma'i ala subuti awsafi, wa biwujudi awsafi ala wujudi zati. Wa muhalun ayyakumal wasfu binafsi. Dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'i. Allah memberikan petunjuk dengan ciptaannya. Ya kayak kita ngelihat orang ke orang, lihat binatang, lihat gunung, lihat matahari. Makhluknya ini, ciptaannya ini dijadikan petunjuk oleh Allah atas adanya asma Allah. Jadi Allah punya sifat Rahman Rahim, pengasih, penyayang, adil, bijaksana, apalagi itu. Apa? Rahman Rahim Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apa Asmaul Husna? Allah Maha Indah, Allah Maha terserah Dia. Jadi dengan ciptaannya ini menunjukkan asma'nya. Wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsafi. Setelah sekarang dari ciptaannya mengenal asma'nya, asma' teh nama-nama Allah. Karena Allah punya berapa nama? 99 nama. Ar-Rahman, pengasih, penyayang, maha suci, maha adil, bijaksana, apalagi maha gede, mutakabir. Wa biwujudi asma'ihi, dan dengan wujud asmanya menunjukkan ala subuti awsafi, menetapkan sifatnya. Karena Allah itu Rahman Rahim, itu berarti dia itu ada. Karena dia ada, dia itu berarti maha kuat, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Apa buktinya Allah maha berkehendak? Buktinya bisa nyiptain alam, langit, bumi. Apa buktinya? Apa buktinya Allah maha kuasa? Allah bisa nyiptain langit, bumi, makhluk, semut, tumbuhan. Apa buktinya Allah maha berkehendak? Buktinya si A dikasih kaya, si B dikasih miskin. Berarti kan ada kehendak Allah di situ. Si Anu dikasih pinter, si Anu dikasih bodoh, si Anu dikasih apa? Kuasa, senang, dikasih susah, itu Allah maha berkehendak. Karena Allah maha berkehendak, berarti Allah maha tahu. Jadi dengan alam ini menunjukkan Allah punya nama-nama. Dari namanya itu menunjukkan Allah punya sifat. Nah itu sifat wujud idam bako. Wabi wujudi awsafi ala wujudi zati. Ini pencipta ini berarti punya sifat maha kuasa. Buktinya bisa nyiptain langit bumi. Dari sifatnya berarti netepin berarti dia itu ada. Karena punya sifat. Idmuhalun ayakumal wasfu binafsi. Karena nggak mungkin ada sifat tanpa nempel di zat. Jadi sifat itu pasti nempel di zat, sesuatu yang ada. Nah jadi kalau orang ngaji tauhid kayak kitab Tijan, Fathul Majid, Dasuki, itu jalurnya ini. Jadi kita belajar tauhid itu umpamanya dalil Allah itu yang pertama wujud, yang kedua qidam. Wujud artinya ada. Allah itu wajibul wujud, wajib menurut akal Allah itu ada. Layata sawarufil akli adamu, tidak bisa masuk akal, tidak masuk akal kalau Allah itu tidak ada. Berarti mustahil Allah itu tidak ada, adam. Sifat tidak ada di Allah itu nggak mungkin ada. Layata sawarufil akli wujuduhu, nggak masuk akal kalau sifat adam itu ada. Berarti Allah wajib ada, mustahil tidak ada. Apa yang jadi dalil Allah ada? Dalilnya itu adanya makhluk, adanya alam.
ini jadi dalil adanya Allah. Dari bagaimana makhluk ini jadi dalil adanya Allah? Dari segi baru. Apa buktinya alam ini baru? Buktinya bisa bergerak dan bisa berubah. Setiap yang bisa bergerak dan berubah maka dia baru. Baru dalam ilmu tauhid, segala sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka disebut baru. Apa dalilnya alam ini baru? Bergerak dan berubah. Apa dalilnya alam ini bergerak dan berubah? Kesaksian sama mata kita. Punan tadinya orang, sekarang ada. Bini tadinya orang demen sama kita, demen itu. Anak kita tadinya orang jadi ada. Punan tadinya ada, mati jadi layu. Itu kan bergerak dan berubah. Setiap yang mengalami pergerakan dan perubahan maka dia baru. Maksudnya baru itu awalnya orang menjadi ada. Nah, setiap perkara yang baru, ingat tuh, baru di sini maksudnya ya sesuatu yang awalnya orang menjadi ada. Di ilmu tauhid nyebutnya baru, kudus. Setiap yang baru butuh kepada yang nyiptain, karena awalnya tadi dia ada apa enggak? Enggak, butuh sama yang nyiptain. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang nyiptain? Mentok akal, habis. Jadi Nabi Ibrahim nggak masuk akal, saya ini ada yang ada tanpa ada yang bikin. Lebih tidak masuk akal lagi, alam ini ada tanpa ada yang bikin. Siapa yang bikin? Nggak tahu. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Saya hadapkan jiwa raga saya kepada pencipta langit dan bumi. Siapa? Nggak tahu. Kan belum tahu. Dari mana tahu yang nyiptain alam raya ini? Allah. Nah, di situ tugasnya Nabi dan Rasul. Rasul diutus ngajarin la ilaha, nggak ada Tuhan kecuali Allah, nggak ada yang ngidupin kecuali Allah, nggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, nggak ada yang menghinakan kecuali Allah, nggak ada yang memuliakan kecuali Allah. Allah Nah, baru dah wa anna Rasulullah, nggak dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu dari Nabi Adam, Idris, Nuh, terus Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Sulaiman, terus sampai ke Nabi Muhammad tuh la ilaha illallah. Jadi pencipta langit bumi ini memilih nama untuk dirinya Allah. Ketika kita panggil Allah, itulah dia. Apa dia butuh nama? Enggak. Jadi kalau Allah butuh nama, Anda punya KTP. Enggak butuh. Yang butuh Allah punya nama itu kita. Dan nyebutnya apa kita kalau dia nggak mengkhususkan nama untuk dirinya? Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Nah, kalau nggak milih nama, kita nyebutnya susah. Kadir, umpamanya kagak punya nama, buat nyuruh bocah ke rumah kadir kita bagaimana? Itu yang bocahnya bersih, gede, tinggi, rumahnya deket udah kepanjangan. Nah, nanti Allah itu dikenali dari sifat-sifatnya. Wujud, dia itu kidam, dia itu bako, dia itu mukhalafalil hawadis, dia itu qiyam binafsi, dia itu wahdaniyat. Nah, di 5 sifat itu yang membedakan Allah dengan selain Allah, Tuhan dengan selain Tuhan. Jadi kalau punya 5 sifat ini, dia berhak jadi Tuhan. Kidam, ada tanpa permulaan. Selain Allah semuanya punya permulaan, dari orang menjadi ada. Kenapa? Karena kalau Allah punya permulaan, awalnya orang jadi ada, itu bedanya apa sama kita? Berarti dia perlu sama yang jadiin ada, makanya dia terus kidam. Dia tuh harus bako, nggak ada ujung, nggak ada intiha, nggak ada penghabisannya. Kayak kita kan punan hidup ada matinya, kita ntar ada matinya. Cuman yang kekal di kita mentar ruh. Ruh mah kekal. Kenapa ruh kekal? Karena Allah menghendaki ruh itu kekal gitu. Surga neraka kekal karena Allah menghendaki kekal. Jadi kekalnya selain Allah mah karena dikehendaki Allah. Kidam bako. Mukhalafa lil hawadis. Allah itu beda dengan yang baru. Karena Allah beda dengan yang baru, berarti akal kita nggak bakal bisa membayangin Allah. Kenapa? Kemampuan akal kita bayangin ini cuma 3.
Perkara yang bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba. Otak kita baru bisa bayangin. Di sono apa? Itu makanan rasanya apa? Manis banget. Kenapa kita bisa bayangin? Karena kita pernah rasa manis banget kayak apa? Pahit banget, pedes banget, enak banget, bisa bayangin. Tadi ketemu cewek di jalan, gimana? Cakep banget, wah bayang. Karena kita pernah lihat yang jelek sama yang cakep. Jadi akal kita tuh kemampuannya bayangin perkara yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa. Kasar, halus. Nah sedangkan Allah itu, sedangkan perkara yang bisa dilihat, didengar, dirasa itu pasti baru. Kita belum pernah ke Amerika, yang kita kebayang nggak di Amerika kok gedungnya tinggi-tinggi, kebayang kita. Karena kita pernah ngeliat gedung tinggi, suaranya gimana? Enak. Nah, kita bisa mbak, walaupun belum dengar, setahu kita dia suaranya, kita ngerti enak itu bagaimana. Nah Allah itu mukhalafatul lil hawadis, karena beda dengan yang baru, sedangkan kemampuan akal kita cuma bisa bayangin perkara yang baru. Maka Allah itu semakin disangka begitu, bukan seperti itu, gitu. Jadi Allah mah itu ada, selesai udah. Adanya kayak apa? Ya udah nggak bisa akal kita. Mukhalafah lil hawadis. Qiyamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, artinya Allah itu nggak butuh apa-apa. Allah itu nggak butuh tempat, Allah nggak butuh yang nyiptain. Qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Selain Allah nggak ada yang qiyamuhu binafsihi. Kita ada, diciptain kok Allah. Ini bisa begini begitu, kok Allah. Kalau Allah mah nggak butuh apa-apa. Selain Allah butuh kepada Dia. Tapi Allah nggak butuh kepada apapun. Nah, itu qiyamu binafsi, nggak butuh tempat, nggak butuh yang nyipta. Kalau Allah butuh tempat, lah sebelum Allah nyiptain apa-apa, Allah nangkring di mana? Itu nggak boleh butuh tempat. Allah bukan di lor, kidul, kulon, wetan, atas, bawah, enggak. Da atas bawah, gitu berlakunya mah buat kita karena ada gravitasi. Kita kalau nggak ada gravitasi mah nggak butuh kanan kiri, atas bawah. Orang kalau keluar angkasa, belum pernah kan? Keluar dari gravitasi, lah di sana mau dia jungkir balik kemana, udah nggak ada bedanya. Kenapa? Nggak ada daya tarik. Di bumi karena ada daya tarik, benda yang dilempar ke atas pasti ke bawah. Akhirnya ada atas, ada bawah. Ntar kalau lupa jadi astronot. Jadi atas bawah. Jadi kalau Allah itu di atas langit, maksudnya Allah itu luhur. Kalau diartiin Allah benar di atas langit, bumi kan bulat. Apapun yang di atas itu disebutnya langit. Nah kalau orang yang di sini Allah berarti ada di sebelah mana? Sini. Yang di sini? Ini. Langit yang sebelah mana Allah? Itu masih loka aja. Allah teh maha luhur yang apa? Akal kita bayanginnya perkara yang mulia itu kudunya tempatnya di atas. Atas yang mana? Gitu. Itu mah cuma tasawur aja, pembayangan aja. Allah di langit lah. Lagi Allah belum nyiptain langit, Allah di mana? Gitu. Kan selain Allah awalnya orang ada. Itu ilmu tauhid itu baru berapa? 5 sifat. Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyat. Mahamin 5 ini cukup sebenarnya mau udah. Cukup 5. Yang tadi saya omongin dipahamin itu ilmu tauhid. Itu cukup. Kalau bisa menangkap. Karena Allah itu wujud, adanya Allah bagaimana? Makanya sendiri wujud mah nafsiyah dewek. Adanya Allah itu disifati dengan 5 sifat tadi. Dia itu harus kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyat. Nah ini dia. Nah kalau yang kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar ini mah ma'ani, nempel di Allah. Apa kudrat? Maha kuasa. Apa buktinya maha kuasa? Dia bisa nyipta. Iradat, Allah maha berkehendak. Ya buktinya ada gunung sana lebih tinggi, yang ini lebih pendek. Si anu bodoh, si anu pinter, si anu kaya, si anu itu Allah iradat. Si anu munculnya zaman Nabi, si anu munculnya tahun sekarang, itu kehendak. Ilmu nggak mungkin Allah maha kuasa, maha berkehendak kalau kagak maha tahu. Kenapa kita ada kepengen ke Bandung? Karena kita tahu Bandung. Kalau situ nggak tahu kampung Ceplung kan kagak kepikir mau ke kampung Ceplung. Nggak tahu. Kudrat, iradat, ilmu. Karena Allah itu disifati dengan maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, berarti dia itu hidup, hayat. Kalau Allah hidup nggak sempurna, kalau dia itu nggak maha melihat, mendengar dan maha melihat, sama basor. Terakhir kalam.
Kalamnya Allah itu, Allah maha berbicara itu, Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, nggak ada awal, nggak ada akhir. Kenapa? Karena kodim, tidak ada permulaannya. Terus Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa namanya, manifestasi dari wahyu. Jadi wahyunya Allah mah asalnya nggak ada suara, nggak ada wujud, nggak ada bentuk, nggak ada huruf. Nabi yang sering kongko sama Allah itu, yang nyohor itu Nabi Musa. Di Quran itu ada bahasa wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa berbincang dengan Allah dengan sebenar-benarnya kongko. Kongkonya kayak apa? Kata ulama ahli tauhid, kongkonya itu Allah ngasih Nabi Musa paham Allah maksudnya begini begitu. Ya kayak ini aja, udah kayak yakzipo, terus kasih ngerti. Kita aja kan bisa tiba-tiba gitu, itu apa, suaranya nggak ada, hurufnya nggak ada, bentuknya nggak ada, tapi ada suara hati, kalamun nafsi. Nah, jadi Al-Quran itu dulu turunnya ditulis di Lauh Mahfud, kalam Allah teh turun ke Baitul Izzah di langit ke-1 bumi, satu surat apa, satu kitab udah sekaligus. Nah dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad itu bertahap 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah baru itu tuh bertahap 22 tahun Quran turun, dan Nabi kan nggak bisa baca tulis ya, dan dibaca sama sahabat. Jadi dulu kan kertas langka, orang bisa nulis itu langka. Zaman Nabi itu sahabat yang bisa baca tulis itu paling berapa? Nabi sendiri termasuk yang nggak bisa baca tulis. Cuman Allah kasih kelebihan, sahabat-sahabat Nabi itu daya ingatnya kuat. Yang bisa nulis disuruh nulis, yang kagak bisa baca tulis ya ingetannya kuat. Cuma kalau sekarang ingetannya rada lemah, pantas kenapa Qurannya udah banyak gitu. Baru bacanya awam. Jadi dari ciptaannya ini kita akan mengenal zatnya Allah, tahu sifatnya. Ya dari ini ya. Iya ya. Makanya tafakur itu mahal gini. Kayak qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Esa kan tunggal, beda sama satu. Kalau satu itu wahid. Kalau satu itu bagian dari 2, 3, 4 bisa. Kalau tunggal itu esa. Makanya Pancasila lagi ketuhanan yang maha esa itu tunggal, bukan satu. Ngerti beda satu sama tunggal. Yang maha kuasa ini harus tunggal, harus satu-satunya, harus esa. Itu tafakur kita merenung. Iya ya, kalau Tuhan yang maha kuasa lebih dari satu. Yang satu pengen panas, satu pengen hujan, ribut. Yang satu pengennya si A kaya, yang satu pengennya si A miskin, ribut. Ntar yang menang baru yang jadi Tuhan. Dan berantakan alam teh. Oh iya, buktinya alam itu enggak berantakan. Oh berarti Tuhan teh satu. Itu teh zikir udah. Itu. Tafakur. Nah dari makhluknya mengenal namanya, dari namanya mengenal sifatnya, dari sifatnya menunjukkan kepada ada zatnya. Karena tidak mungkin sifat itu enggak nempel di sesuatu. Kayak tembok hitam, tembok kotor, ya kotor nempel di tembok. Nggak mungkin kesebut kotor kalau nggak nempel di benda. Nah kalau ini mah kelanjutannya sangat bukan buat kita, makanya baca aja. Farda bujadbi yuksapu lahum an kamali zati summa yaruduhum ila syuhudi sifati summa yaruduhum ila ta'alluq bi asma'i summa yaruduhum ila syuhudi asari. Farda bujadbi, adapun orang-orang jazab. Jazab itu orang yang hatinya Allah tarik, kenal ke Allah. Jadi dia mah bukan tukang tahajud, bukan tukang zikir, bukan tukang ngaji, bukan orang pinter, tapi Allah pengen dia tuh kenal gua, tarik. Jadi kayak umpamanya Prabowo pengen apa, Daniel kenal dia, apa susahnya Daniel dijemput dibawa ke sono? Tapi kalau sengaja pengen ke sono, ributnya bukan main. Tapi kalau dia yang mau, susahnya apa? Ngambil kita. Nah ditarik, itu jazab. Orang kita nyebutnya majedub, asalnya majazaba. Jazab itu ketarik ya, ke Allah.
Nah, orang-orang majzub, orang jazab, itu Allah buka kepadanya itu mulanya dirinya. Jadi langsung dikenalin ke dia. Nah, sumayaludumi la syuhudi sifati. Ntar pas sudah kenal dia, ntar lama-lama kenal lu sifat gua. Gitu. Jadi kenal kita dulu, ntar itu orang lama-lama tahu sifat kita. Setelah tahu sifat kita, lama-lama dia bakal berpegang sama sebenarnya sifat-sifat juga. Pas dia tahu sifatnya, oh dia ini orangnya baik, dia ini orang dermawan, dia ini orangnya pemurah, dia ini pemaaf. Akhirnya yang diandelin sekarang apa? Sifat-sifat itu kan. Nah, cuman dia mah kenal ke Allah, kenal ntar bakal kenal namanya. Kenal namanya, ntar lu bakal kenal sifatnya. Setelah sifatnya, sumayaruduhum ila asyuhudi asari. Diturunin lagi. Sekarang dia ngelihat ciptaannya Allah. Cuman dia awalnya ngelihat ke siapa? Langsung ke Allah. Turun. Kalau dia udah nyampe bumi, udah ngelihat makhluknya, bukan berarti dia ada di langit, dia tetap di bumi. Hatinya langsung lihat ke Allah. Allah yang tarik, bukan karena dia. Nah, ini biasa orang-orang majdub kita nyebutnya jazab. Dia mah bukan jalur normal. Jalur normal orang riyado, mujahadah, polwat. Dia mah enggak. Udah Allah yang pengen aja diturunin. Kalau dia nggak pengen lihat makhluknya, dia tetap posisinya masih di jazab. Ini nggak boleh dijadiin guru, mursyid nggak boleh. Kenapa? Lah udah nggak seimbang kita sama dia. Dia mah kenal ke Allah, nggak belum kenal makhluknya. Sedangkan kita masih makhluk jazab. Nah, yang tipe kedua, wasalikuna ala aksi hada. Adapun orang-orang suluk itu kebalikannya. Suluk itu orang yang menempuh jalan menuju Allah lewat usaha. Banyak zikir, hindarin maksiat, berusaha selalu ingat ke Allah, riadoh, mujahadah, kholwat. Wah, zikir pengen nyampe ke siapa? Ke Allah. Tapi awalnya yang dia lihat apa? Makhluk. Ini orang kalau begini pintar gua nggak ada bedanya sama yang lain. Zikir wirid. Nah, mulai dibuka hatinya, mulai bercahaya, mulai kenal satu. Iya bener, Allah Maha Adil. Pengalaman ntar yang ngedidik, dirasain sama dia. Iya, akhirnya keyakinannya tumbuh, yakin. Akhirnya nyampe ke Allah. Nah, ini salik namanya. Yang tadi jazab ini dari bawah. Kalau salik mah dari bawah naik ke atas. Kalau orang jazab dari atas turun ke bawah. Takutnya dia nggak turun di atas, sampai mati nggak bisa jadi guru, dia emang nggak boleh, karena nggak bakal apa. Jadi kalau orang jajah begini, umpama gini, itu air panas, taruh tempat adem biar orang adem. Saya malu sama Allah, apa Allah berkehendak air itu kepanasan? Itu orang jajah. Nah, kalau kita ngikutin kayak dia, kita capek. Dia udah bukan bangsa jenis orang. Kecuali dia turun kan normal lagi. Nah, ini juga salik, dia naik sampai ketemu Allah, sampai dibuka ma'rifat mengenal Allah. Ntar dia pasti ini turun-turun juga. Jadi kalau salik kebalikannya. Kalau yang tadi itu salik, ngelihat ciptaannya, meyakini nama-namanya, menetapkan sifat-sifatnya, baru keyakinan ke Allahnya mantep. Kalau ini yakin dulu ke Allah, turun. Fanihayatu salikin bidayatul majnubin. Ujung perjalanan salik itu adalah awal perjalanan orang majnub, orang jadab. Jadi kalau dia mah kan dari bawah, dari lantai 1 pengen ke lantai 4. Kalau jadab dia mah kagak lewat 1, 2, 3, 4, dia memang dicopot langsung di lantai 4. Berarti itu mah dari lantai 4 menuju lantai 1. Kalau salik lantai 1 menuju lantai 4. Makanya ujung perjalanan salik itu awal perjalanan jazab, orang majjub. Hebat mana orang majjub sama orang salik? Hebatan salik. Dia mah buat ke Allah itu memang berjuang, proses mujahadah. Kalau maju mah orang beruntung aja, Allah pilih. Makanya kerenan mana wali waras sama wali gila?
wali waras. Lah kalau gila mah orang bisa diikutin wali, tapi majujub coba-coba ngaji sama dia terus suruh nyemplung, terus suruh nggak bisa diikutin. Ya kayak mobil lah dicoret-coret apa itu mah. Walakin la makna wahid, tetapi tidak di satu makna, nggak sama tetap. Dia mah udah kenal makhluk, kenal nama, kenal sifat, kenal Allah. Dia mah kenal Allah. Walaupun ketemunya di sini, tetap derajat mah gedean yang salib. Parubama iltaqoya pitoriki. Terkadang dia papasan di jalan. Ketemu sama-sama di lantai 3, dia mah lantai 4 mau turun ke lantai 1, lantai 3, inilah 1, 2, 3 ketemu. Nah itu sama-sama PA di sini di hadza fitarki, yang ini lagi naik salik, wa hadza fitadalli, yang ini lagi turun. Jadi karakternya bisa sama, padahal yang ini maju, ini normal. Tapi di persimpangan tuh kadang-kadang karakternya ketemu sama, tapi dia mah padahal lagi naik baik, ini lagi turun. Nah semua wali-wali itu mengalami ini. Jadi nggak bisa jadi wali kalau nggak ngalamin ini. Jadi dia taroki dulu, naik turun, baru dia bisa membimbing orang. Jadi logikanya gini, gimana saya jadi guide? Apa guide itu? Pemandu. Kalau saya nggak tahu tempat tujuan, ayo saya yang mandu ke Garut, udah jalannya saya hafal, ntar di sono saya ngerangin ini nih, karena saya sering ke sono. Kalau saya belum ke sono, gimana saya guide? Sekarang orang, iya maaf, jadi ustadz, jadi kiai, ngajak orang kemana? Allah lah yang ngajak ya, belum nyampe ke situ, sampai kemana? Gitu. Makanya nanti yang begini namanya itu beda, disebutnya biasanya di dunia tarekat mah, di sufi mah disebutnya mursyid, yang bimbing, memberi petunjuk, mursyid. Orangnya disebutnya murid, orang yang pengen ke Allah. Mursyid, orang yang nunjukin jalan ke Allah. Rumah cocoknya baca puluhnya sehari 100.000, wah itu rumah puluh aja 10 sehari nyampe ntar ya. Itu mursyid, dia tahu ngeliat orang, karakter ini cocoknya cara apa. Ibarat sekolah mah kejuruan, cocoknya masuk IPA, IPS. Lu mau hobi mesin, masuknya ke STM aja. Nah, itu mursyid tuh. Itu dia itu mah jadi bembeng. Angkanya. Jadi kan ini sebenarnya bukan kita, karena kita mah saliknya bukan. Saya mursyid ge bukan, tapi yang ngaji salik ge bukan. Jadi imbang aja kita. Makanya kalau kelas-kelas kayak kita mah ngaji teh bukan masalah murid dan mursyid sebenarnya. Kita mah ngaji teh ya pertama ya udah gugurin perintah Nabi, perintah Allah. Ibadah bareng-bareng. Ibadah. Saya kayak umpamanya, kalau nggak ada yang datang, saya mau nerangin apa? Situ kumpul, nggak ada yang ngajar, mau dengerin apa? Nah, makanya disebutnya, iya bisa juga sih. Disebutnya orang ngaji itu bersekutu. Salah satu persekutuan yang Allah senengin itu salah satunya persekutuan belajar. Talim apa? Talimul muta'alim, ngajar dan ngaji. Itu ge niatnya kudu cakep, kudu lempeng, kudu dilurusin. Itulah wallahu alam bishawab. Kemarin apa kemarin? Mandi apa air? Mandi. Oh, fardu mandi kemarin teh 2, niat sama meratakan air ke badan. Kalau sunahnya mah banyak. Pertama tasmiyah, baca bismillah. Yang kedua membersihkan kekotoran kalau ada, seperti ya adanya mani, yang kanan najasah. Terus apa lagi? Sunah mandi teh. Wudu, sebelum mandi wudu. Makanya ada bahasa kalau orang habis mandi besar bisa langsung sholat, karena sebelum mandi dia ngerjain sunnah wudu gitu.
Kalau nggak wudhu mah ya tetap. Makanya sunah mandi itu sebelum mandi junub itu disunahinnya cebok dulu. Cebok niatnya bagian dari mandi wajib, mandi junub. Habis cebok dia wudhu. Jadi ntar pas mandi junub udah kagak nyentuh bagian yang tadi, yang batalin wudhu. Gimana orang udah punya wudhu, mandi junub, terus melakukan pembatalan wudhu, apa kentut, apa megang bol, itu mah batal lagi. Gitu. Wataslis, mengganjil, mempertiga, ya 3 basuhan, 1, 2, 3 rata. Tapi sulit saya kira meratakin taslis mah. Kalau wudhu gampang, sunah 3 kali itu gampang. Kalau mandi kan kadang-kadang apa? Kan harusnya 3, kanan 3, kiri 3, atas 3. Pantat belum kebasuh. Taslis. Cuman yang saya belum paham itu larangan Nabi boros wudhu, boros mandi. Walaupun dia mandinya di pinggir sungai, tetap nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan. Wudhu mandi itu, walaupun mandinya di pinggir sungai, walaupun wudhunya di laut, suruh jadi israf. Itu yang belum sampai sekarang belum kejawab. Itu hikmahnya apa? Ya air dikali kan banyak. Itu mandi sama Nabi tetap aja kalau mandi junub itu sunahnya nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan. Secukupnya. Kan air banyak. Ya kita orang ini makanya belum ketemu hikmahnya. Kalau gua mubazir itu kayaknya kepaham, tapi kalau alasan itu kayaknya masih belum belum apa? Belum pas ya. Apa? Mimpi belum mimpi. Biasanya kadang kalau puyeng-puyeng gitu saya suka dikasih mimpi. Kan kayak dulu saya pernah gini. Dari zaman mondok itu udah pusing gara-gara air mustakmal. Kata Imam Syafi'i, air mustakmal itu air bekas wudhu itu suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Berada ulama lain termasuk Hambali kalau nggak salah. Air mustakmal itu suci dan bisa dipakai suci. Sedangkan resikonya kalau wudhu pakai air mustakmal, kalau kata Imam Hambali berarti sah mutlak. Kalau kata Syafi'i tidak sah. Karena mustakmal suci tidak mensucikan. Imam Malik kalau nggak salah sama tuh nggak ada mustakmal. Terus saya karena nyangkutnya berkait sama sah dan batalnya wudhu, ini ikhtilafnya udah terlalu tajam. Pusing lah kita. Akhirnya saya wudhu itu kadang-kadang jaga mustakmal, kadang-kadang nggak jaga mustakmal. Dulu pernah gitu, sampai karena puyeng itu. Masa Imam Malik salah? Kadang-kadang udah saya nginget kayak Malik, mustakmal itu cuek aja. Tapi kalau lagi ingat Syafi'i, saya jaga, jangan sampai kena mustakmal. Mimpilah saya. Wudhu dulu ada sumur dalam. Mimpinya di situ ada drum samping sumur, jadi timba itu saya bolongin. Kalau ingat Syafi'i, saya bisa nimba, taruh di atas drum, saya wudhu dari bolongannya. Kayak apa? Padasan. Tapi kalau lagi ingat Hambali, Malik yang air mustakmal itu suci kan udah aja. Netes jadi terus ya. Karena saya nggak mau ini salah dan benar. Jadi akhirnya kena penyakit kita saking pusing. Itu mimpi saya wudhu pakai air ke kumur. Jadi pas ke kumur itu patok. Kita habis makan ke kumur. Buang gitu. Air mustakmal kayak itu. Mimpinya. Karena kalau kita habis makan ke kumur di mulut, mau nggak nelen? Mau nggak nelen? Iya berarti jawabannya mau apa enggak? Mau. Pernah nggak habis makan ke kumur ditelan? Berarti mau nggak? Nah mau. Itu air ke kumur, mau. Berarti dia apa namanya? Suci apa najis? Suci, ya kan? Ya buktinya habis makan ke kumur, pelan. Tapi air ke kumur kalau kita udah lihat bentuknya, tuang ke gelas dah, minum lagi mau nggak? Padahal apa bedanya sama yang tadi? Yang tadi mah nggak kelihatan, tadi ya yang ini mah kelihatan. Sama kan air itu juga. Apa yang ini nggak mau, yang tadi mau? Nggak konsisten. Nah, ya kan? Oh, jadi pantas kalau Imam Syafi'i ngelarang. Lu kalau ngelihat seperti yang gua lihat, lu nggak bakal mau pakai.
Tapi kata Imam Ahmad, ya kan dia orang pedang lihat, dia mau orang awam, mata bambu, yang lihat, bukan orang kasar. Udah boleh lah buat yang begitu-begitu mah. Ntar kalau dia bisa ngelihat, dia gak mau dewek. Wah, itu baru saya lega itu. Iya ya, bener dah. Sejak itu saya nahan, jaga gitu. Cuman dulu itu karena belum nerima ya. Enggak mau yang bener Syafi'i Hambali salah, Hambali bener Syafi'i salah itu karena runcing, karena kaitannya udah sah dan batal waktu itu. Udah pusing kita. Itu yang dapat alamat mimpi. Tapi kalau masalah air ini karena di Arab kali ya jadi orang mimpi. Nah, apa sih maksudnya Nabi itu? Sampai nyuruh wudu kan kalau umpamanya logikanya gini. Kalau Nabi wudu ngelarang berlebihan, sunnahnya itu enggak berlebihan. Kalau mikir geblek deh ini mah. Wajar dan Nabi ngelarang berlebihan, di Arab mah air langka. Nabi kayaknya kalau tinggal di Indonesia makanya orang larang temen-temen kan ya kali gitu. Kalau itu sempat kelintas. Tapi itu kan akal. Belum tentu begitu maksudnya. Gitu. Apa rahasianya teh? Sunnah wudu lagi tahlil li sya'ri wal ashabi bil ma'i qabla ifadati. Jadi menyela-nyela rambut. Jadi iya, sebelum mandi nyela-nyela jari, mulai dengan wal bada'atu bisyakil aiman, sebelah kanan dan dari atas badan, sebelah kanan dari atas badan. Jadi sini. Terus sunahnya lagi adalku, apa ini? Nah, gasok. Wa tawajjuh lil kiblat, mandinya ngadep kiblat. Terus wasatru fil khalwat, kalau di tempat sepi sunnah dia pakai aling-aling. Berarti kalau tempat rame mah wajib, kalau tempat sepi sunnah pakai aling-aling. Wa syahadatani akhirah, dan baca 2 kalimat syahadat setelah selesai mandi pas keluar. Ke kumur, terus nyedot air ke hidung, itu dia termasuk sunnah mandi. Tuh kan, wa kunu maul ghusli sya'an. Makruh mandi dan wudu 4. Nah, itu al-israf fil ma'i, berlebihan memakai air lebih dari yang dibutuhin. Baru udah cukup air. Makanya kadang-kadang kalau lagi inget larangan air, kan ada kadang-kadang keran masjid itu yang airnya kebuatan kencang. Kalau lagi inget itu kadang-kadang kita kecilin, Pak. Ingat. Kalau lagi lupa, enakan kencang. Puas. Tuh. Walau bisa tinahri, walaupun wudunya di pantai, apalagi sungai kan, nggak boleh berlebihan gitu. Ini yang dari dulu belum ketemu ya. Hikmahnya gitu, kalau larangannya ada dari Nabi, jangan begitu gitu. Ada hikmahnya, belum ketemu. Mamlukanlah wa mubahan. Wa bil dzalika rijan bi mai raqid wa kasiran bil udrin. Iya. Udah salah satunya ziyadah lebih dari 3 kali. Faslun fi syuruti thaharah wallahu a'lam bishawab. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan bi jamil muslimina wal muslimati ikhwana barana min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.